banget. Bercahaya banget ya. Iya. Ini apalagi udah terang banget. Ya, ini. Terang banget gak sih? Enggak. Ya. Pas ya. Satu aja dapat cahaya lagi. Amin. Percayalah. Ya tidak dapat hidayah. Selalu dapat hidayah. Oh, pencerahan. Biar tetap istiqomah. Amin. Gue mau mencapai benar lagi di mobil ini. Ya, Gak mau lu? di tahun depan aja. Udah nyatain belum? Ada lah. Oh, Udah. Sehat tapi ya, sehat ya. Sehat semua. Sehat. Oke. Udah Ya. banyak korban saudara lu nih. Kemarin sapi, babi. Mobil juga deh. Babi juga ada. Oh iya, teman-teman, ini bintang kita gitu ya. Bukan bintang tamu. Parah bener. Enggak, tapi bener itu dari maksudnya sebab kurban. Ada di Papua. Oh, yang kawan yang babi itu ya? Alaf. Iya, yang babi itu kan dia Ada yang nggak tahu dia kasihan babi. Iya, buat korban. Memang babi. Sensor kan Ini ini. nggak boleh tahu nunjuk-nunjuk. Saya belajar jadi wartawan. Iya, polisi ngapain nih gitu. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jangan sembarangan. Makanya saya hidup begini kan depannya. Bintang tamu. Parah bener. Babi dulu. Momen-momen kurban dulu luar biasa ya. Dapat berapa daging, Bang? Hampir 5 kilo lebih. Masya Allah. Berkat udah 5 kilo. Hah? 5 kilo buat sendiri. Alhamdulillah Dari diberikan. mana aja lu curi tuh? Bukan mencuri, namanya dibeli ya kita menerima dan saya bagi lagi ke tetangga. Itu maksudnya. Berarti nggak ada. Iya. Kalau sendiri berapa kilo? Hah? Makan sendiri. Makan sendiri? Kalau sendiri banyak, kalau sendiri kan. Itu kan luar biasa sih. Ya harus berbagi, jadi Terlalu semua aman. merasakan. Saudara kita walaupun malah kita kasih, walaupun bentuknya matang gitu. Kolesterol aman. Ya agak pusing sedikit. Nah, itu gue tuh agak pusing sedikit. Mungkin kalau banyak kambing kali ya. Ya kambing, kebanyakan daging makan daging. Ini pusing. Baunya. Iya. Tapi di sini bau-baunya yang udah nggak? Iya. Bau banget soalnya. Ya digantikan dengan bau yang lain. Oh iya. Ngomongin kurban nih. Kita mau ngomongin apa nih? Iya. Lagi buka bahasa apa sih? Yang lagi viral itu beberapa hari ini ya. Film Ipar Adalah Maut. Itu film. Oh film. Katanya sih diadaptasi ya. Ya. Cerita apa? Dari cerita asli. Cerita asli. Aslinya True gimana? story. True story. Aslinya gimana? Aslinya orang curhat DM. Terus Di mana apa di TikTok? diperagakan di TikTok. Sama siapa? Sama orang. Oh dia diam-diaman curhat. Mama curhat dong. Nah, Terus Itu mah aneh. kamari diperagakan. Oke. Cerita tuh kronologi semua. Kronologinya Terus dari jadi awal, film. jadi terkenal viral di TikTok terus dibuat film. Oh, gitu. Nama mama lu Anung. Tuh main nunjuk-nunjuk lah. Gak boleh kakak nunjuk-nunjuk. Ini gini. Oh iya. Lagu itu boleh. Ya, jadi gimana tuh? Sekarang Salah banget sih. Tapi emang sih. Tapi ini ya setelah viralnya film itu sekaligus promosi kan. Jadi kita mana tuh aktor-aktor yang itu di X banyak juga jadi akhirnya yang curhat. Karena kan banyak pengalaman itu. Ada tadi efeknya. Iya. Paham sih maksudnya? Iya. Banyak. Main X banget. Dia nggak main X. X. Jangan jadi iya. Masih ada. Lagi ada apa sih sebenarnya ini? Itu gara-gara paranormal. Oh iya. Itu baju Oh, baju. XXL. Itu Oh, triple XL. Kalau film Triple X. Oh iya ada yang main itu. Apa tuh? Bison. Van Diesel. Iya, Vin Diesel ya. Lu Iya. pernah nonton nggak? Oh iya benar yang Harley. Itu sama aktornya gitu pemainnya yang matanya agak buta gitu kan. Redneck. Redneck. Nick. Iya. Oh iya benar. Iya. Figur pasti. Pasti. Di film itu ada musik. Oh iya. Oh iya benar. Ada scene sholat. Iya, soalnya. Nah, balik lagi nih gue belum perhatiin lagi. Emang lu berarti XXL ya? Ada gua dulunya tuh yang action berantem. Enggak, ada dulu enggak. Ada dulu. Di Paranggamat ada juga berantem. Ada berantem. Berantem suami istri. Ada film. Ya itu maksudnya gimana sih Ipar itu sebagai Gimana mama? Mas yang sudah menonton? Oh, ente udah nonton bang? Gue udah nonton yang TikTok. Oh, nah itu Sebelum filmnya gue udah nonton yang TikTok.
versi TikTok, versi aslinya, Asli. terus story-nya. Bukan juga. Kok update banget sih, Bang? Versi apa bahasanya? Reka ulang. Oh, kan? re-upload gitu. Iya, bukan re-upload juga. Kan dia yang buat konten. Dia memvisualisasi lah, tapi sederhana dari cerita kan. Talent-talentnya nanti buat Ya satu orang. Oh, Satu orang ini dia talent yang membuat apa peragaan dengan banyak aktor, tapi orangnya sama aja sama. Cuma ganti-ganti kostum aja. oh gitu. Siapa ya yang pernah tuh influencer ya? Ada tuh yang gitu. Iya. Dia udah jadi mama, tapi dia juga kan. Iya, gitu. Ganti kostum. Berarti kalau mau jadi influencer gitu Bisa. bisa. Ganti-ganti muka. Oh, Ganti kostum. Lu jangan pakai daster. nah, iya. Main bola Orang kan. kaget tuh. Main datang main bola. Pasti 17 lagi. Jadi di TikTok itu viral lebih dahulu sebelum TikTok diputar di layar lebar. Emang udah. Iyalah, terkenal kan deh. Ya kan baru promosinya doang. Ya udah. Oh. Kalau di Facebook udah ada scene potongan scene-nya. Waktu kalau di Facebook itu dibilang ini adalah pertama kali. Scene waktu pertama kali di launchingkan gitu. bukan waktu scene mau apa namanya pertama kali tokoh yang laki-laki dan si Rani ini, Aris dan Rani ini mau berselingkuh pertama kali. Sampai ada highlight seperti itu. Tapi emang lu di Facebook jualan doang sih. Iya, bisnis bro. Utama kami kalau update mah kita punya teman yang selalu update kan gitu ya. Tinggal baca aja. Iya, tinggal baca atau denger kan gitu. Dengar kita cari kan gitu. Gue nggak ngerti, Ipar sebagai Maus. Emang lu nggak punya Sampai experience? sampai gitu maksudnya mau itu sampai dia meninggal atau gimana sih? Bisa ke situ? Oh enggak, mungkin yang dimaksud di para remote adalah ketika pasangan suami istri terus disandang, bukan sandang, berbareng kan, tinggal dengan ipar yang bukan makro, kan? Akhirnya justru malah bukan apa ya, menjaga dari sebagai atau dia menjaga lah sebagai pasangan muslim justru malah Ada hadisnya. ya. Oh itu yang tadi gue baca tuh hadisnya tuh. Lu baca? Iya, tadi Lu baca masa tanya gua? iya baca itu kan buat nginget. Ingat jadi maksudnya. Kecuali gua emang baca itu terus buat gue. Jadi ada hadisnya itu yang terteksnya itu artinya ipar adalah mau. Ya, itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Gua nggak tahu. Iya. Gua juga. Endingnya gitu. Pas Baca endingnya. pas gua lihat ini, langsung gua oh baca mungkin diambil judul nggak mau. Mungkin terinspirasi dari itu. Iya. Apa namanya sutradara filmnya ya. Kalau di film yang di TikTok ya sebenarnya tidak ada tulisan judul itu seperti kamu di sini. Judulnya bukan. Judulnya Judulnya mau ipar. ya, Karena film itu pasti ada. Iya tapi kok kalau gue pikir ya kayak film-film di Indonesia gitu ya itu diangkat dengan tema-tema agama lebih cepat ketertarikannya atau gimana gitu. itu kan berarti tidak bisa lepasnya kultur agama daripada bidang itu sosial. Masuk. Emang ini benar. Kakak masih kakak. Sedikit kakak. Betul tuh. Iya. Apalagi tadi yang di exit juga banyak curhatan, ternyata banyak makanya gitu. Ya mungkin awalnya karena keterpaksaan kondisi ya belum bisa tinggal sendiri di satu keluarganya apa misalnya misah gitu ya misah lah itu sama orang tuanya atau tadi sama adik iparnya ya saling inilah menopang gitu maksudnya menjaga cuman bukannya malah ini mah jadinya malah kacau dan gue lihat banyak itu banyak. Jadi ternyata pas mulai komen-komennya tuh udah cuman si ipar pelaku atau korban-korbannya gitu tapi ternyata juga sama orang tua ada Karena sudah sampai sejauh itu. Sama mertua gitu misalnya. iya mertua Terus dari itu
jauh sekali. Ya orang tua kan Di mertua ya. iya Harusnya kan, orang tua. iya maksudnya harusnya menjadi mahram ya kalau gitu kan. Nah, Cuma tetap enggak ya masalah. Ya bahkan ya jadi orang juga kan namanya ibu gitu. Kan artinya seriusnya ini bukan chat-chatan cara jamin kan bisa menimbulkan curhatan gitu kan bisa menimbulkan perasaan dan sebagainya. Iya, yang kan itu maksudnya yang di Inggris saya juga. kenapa coba? Kenapa juga? Kenapa Kenapa? makin hari makin giat fantasi seks? Kenapa? Iya, makanya gue tanya kenapa. Ya kalau gue nggak tahu, gue balik nanya kenapa gitu. Mungkin ada banyak faktor ya, internalnya ataupun eksternalnya. Salah satunya mungkin bisa ditambahin nih. Pertama, ya maklumatnya jelas. Kalau informasi, iya maklumatnya banyak nih terus kan misalkan itu bisa stimulus kan. Namanya kalau bahasa kita tuh apa? Algoritma zone now-nya kan. Lalu ya, ya maklumatnya banyak. Ya, Iya benar juga. kayak macam hewan ya. ya artinya manusia juga bisa seperti hewan kalau nggak didasari dengan kesadaran yang pasti. Masuk Pak Eko. Iya, kan gitu bro guys. Akidah kita itu yang menundukkan apa naluri berkembang biak itu. Gitu. Sama kayak jiki, Mantap. kayak binatang. Iya, itu mau lebih dari binatang aja tahu mana dia Laki. pada posisi posisi dia sebagai laki. Gue pernah waktu dulu ya. Lu sama hewan. Gue lihat. Oh lu lihat tuh dia hewan. Makanya lu jangan langsung banget. Nah, ini kambing nih. Oh, ada cowok. Oh itu juga iya. Posisinya dia di satu kurung terus jantan sama jantan. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa di hewan. Iya. Kan terbang. Iya juga sih. Apa? Tapi ini Ini cara bang. Ini kalau dalam apa namanya laki-laki semua dikurung wajar. Nah itu makanya jangan ada perintah jangan mengurung diri. Oh. Jangan satu selimut tuh. Jangan satu selimut. Lu bisa aja lu. tapi secara nalurinya sebetulnya Ya, yang lu- maksud adalah Lu aja yang ogat, yang teman lu. iya betul. Iya, belum tentu lu pelaku lu korban bisa jadi, coy. Orang nggak lihat siapa, contohnya si Ragil tuh. Tapi kayak gue pernah tahu. Iya, memang dia udah terkenal. Oh iya benar, di Jerman Dia ya? mengakui. Atau lagi nih yang itu Ryan Hart, Inggris ya? orang Indonesia Inggris kan? Dia buat orang yang mabuk dulu, terus dia Oh iya itu yang dimutasi kan? Akhirnya enggak, mau dimutasi? enggak. Nah jadi dia dimabuk. Ini berita mana lagi nih? Iya, mau dikasih apa sih? Anda lagi ngejelasin dulu disikat gimana model. Oh, iya, Begitu dulu. Jadi Ini beda lagi. dia diambil perahu perjaka. Dengan seorang kerjaan juga. Enggak soalnya Ya lo bukan perjaka lagi. ada di Inggris kalau nggak salah ya, Amerika apa Inggris ya? Nah, itu nggak salah ya, kalau nggak salah ya, memang kita cek. Dia tuh udah berkali-kali, tapi korbannya itu dimabukin dulu juga sama di luar kelas apartemennya lah. Itu di luar negeri. Di luar Indonesia. Oh, orang Indonesia yang Saya di kenal, saya. Nah, akhirnya mungkin ada cekcok atau apa, akhirnya itu. Akhirnya Indonesia terkenal lah di internasional. Banget lagi ya. Indonesia maju. Indonesia emas. Indonesia cemas. Oh, Indonesia emas. Ya. Aduh, terlalu kenal. Bentar ya. Jelek, namanya jelek. Kenal di kancah internasional tapi yang dikenal. Nah, nih gue mau nanya dampaknya nih Bang. Ketika film itu mencuat, dampak negatif apa? Dalam pandangan dia nih ya. Ya pandangan gua juga nggak Apa apa-apa. jadi gue? Ya dulu. Dulu. Ntar gue tinggal nyontek atau mau memperkenalkan aja dikit. Alasan aja lu saya. Emang tuh bintang tamu. Karena kan teman-teman butuh pandangan seorang yang intelektual. Gitu kan. Kita sebagai orang yang terbelakang secara pendidikan ya harus Aku lagi terbelakang. Iman, kesadaran. yang terdepan itu cuma satu. Jawab. Semakin depan.
nggak ada iklan. Jadi film di Indonesia ini apa ya? Kalau bukan ambil realitas sosial, realitas gaib. Iya, iya. Banyak ya. Iya, tapi Rame. realitas gaib jadi rame. Terus jadi kasus apa namanya hukum sampai sekarang belum selesai kan? Oh, yang itu Vina. Ya, Karena ada kaitannya juga itu ya. iya, karena awalnya gaib gitu. Ternyata setelah belum selesai kasus Vina dengan viralnya film itu, muncul juga yang baru ini film Ipar Maut, ternyata menguat apa namanya ya, ibarat kayak gunung es, ya, yang di atasnya kelihatan kecil, ya ternyata di dalamnya menyimpan banyak rahasia dan terungkap pengakuan-pengakuan setelah. Iya, betul. Nah ini kalau saya rasa apa bahasanya ya? Ini jadi refleksi untuk para agama, terus juga orang-orang yang berada di lini depan dalam mengajarkan akhlak, terus apa namanya mengajarkan sopan santun, kalau bahasa sampai ada ketimuran dan segala macam. Tapi ternyata keadaan sosial kita sebenarnya makin jauh makin bebas, makin gila, makin liberal, dan ini ya jadi udah tanda merah nih, Keluar dari lapangan. tanda-tanda bahwa bisa jadi nanti ke depannya semakin rusak atau tidak sudah rusak tidak tapi tidak terlihat dan orang merasa aman-aman saja. Berarti ini udah bukan warning lagi. Mungkin Warning. Warning apa? Ingat peringatan. Kalau bukan warning apa berarti? Itu darurat. Yang ke-1, Pak. dia pusing tadi tuh. Yang ke-1. Kirain ada jawabannya tadi. Yang ke-1 dulu gitu. Lalu sih ngarang lagi. Ya, maksudnya dampaknya itu dari tadi tuh film, kemudian buat apa namanya kasus-kasus, kemudian timbulnya ya itu kan jadi informasi tuh kan, informasi seseorang itu akan melakukan itu atau dia akan menghindari kan. Kira-kira apa nih sisi positif yang bisa kita lihat? Apa tuh? Apa? Gimana kita ya? Dari adanya film ini apa nih sisi positifnya? Jadi sebetulnya tadi bahasannya banyak banget tuh yang jeleknya. Ya bagusnya apa? Makanya harus dipikirkan di podcast malam ini. Betul. Ya kita pikirkan bersama. Ya kalau Ya biar sama-sama mikir semua gitu, yang nonton juga mikir gitu. sebenarnya kan tergantung sudut pandang masing-masing ya. Nah, kalau saya pribadi nih Melalui sudut pandang kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dengan podcast ini adalah PR besar. Iya. Pertama mungkin jadi mencuat gitu fakta-fakta baru, mencuat semua dan yang tadinya Amikpa jadi sama kedua segala macam. Dan bahkan ada kayak DRT dan lain-lain lah. Terus juga jadinya ya PR besar buat para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat untuk mengingatkan, untuk memberikan pelajaran. Ya, Ada memang nggak apa-apa. iya benar. Lu orang-orang harus pegang pistol juga aja. Kayaknya nih, Iya. gue lihat ternyata dengan ada film itu orang kan jadi punya kebang-kebaran tuh gimana kalau Ya, dia itu. tinggal di rumah. jadi ada warning. Dan ada yang tergambar tuh, ada tergambar, bisa ada kemungkinan seperti ini ya. Tinggal masukin aja materi dakwahnya bahwa ternyata memang kalau punya ipar atau yang cewek Bisa. maupun cowok nggak boleh tinggal serumah Tinggal bareng, serumah, iya. nggak boleh. Kan itu orang mayoritas kemungkinan besar tidak tahu hukum Islam seperti itu melarang. Padahal Islam sudah mencegah, nggak bisa itu ipar yang laki-laki maupun ipar yang perempuan tinggal satu rumah, kan bisa membahayakan baik ke suaminya atau istrinya. Jadi itu kalau mungkin kalau tinggalnya kalau bertamu mungkin masih oke aja. Ya kan konteksnya udah Tinggal bareng. tinggal, selain itu selain tinggal Interaksi. ada interaksi yang
dekat Iya. gitu berdua-duaan. Ada setan. Ya itu udah jelas lah. Tapi nggak usah nunjuk dia lah. Ada kan beda. Dia masuk antum apa? Iya, coba bayangin ya. Gua baca di X itu jadi kayak punya imajinasi, Bang. Maaf nih ya, karena makanya yang baca kan rata-rata kan menimbulkan imajinasi yang tinggi gitu ya. Nah, maksudnya adalah ketika ada curhatan seperti itu, kita jadi mawas diri dong, ya kan? Mawas diri saling cerita, ternyata berawal dari si A misalkan pelaku ini ya. Belum si korban si A, si perempuan itu misalkan. Di rumah tuh dia nggak pakai apa-apa, cuma pakai daster gitu kan, yang bisa merangsang seorang laki-laki. Nah itu loh maksudnya. Jadi, waduh, bener juga ya kalau ternyata memang terlalu tinggal bareng sama Ipan atau yang apalagi bukan atau ya itu sama yang maksudnya yang bukan saudara lah gitu kan, itu udah jadi saudara sebenarnya meskipun dari Saudara aja bisa, apalagi bukan saudara. nah itu maksud gue Artinya kan semua itu dua aja tadi itu. Iya, semua itu bisa apa namanya, kejadian itu bisa terjadi karena ada pelakunya Dan kesempatan iya gitu, kesempatan bagi apa gitu. ya betul. Cuman kalau ada kesempatan nggak ada pelakunya nggak jadi bakal terjadi gitu. Maksud gue nih, saya terlepas dari perspektif pelaku, korban. Kalau kasus film itu kan sebenarnya bukan apa ya, pelaku korban, karena tidak ada yang dipaksa. Iya betul. Semua itu dua-duanya suka sama suka. Iya, suka. Kalau di sekarang nggak masalah kalau sudah sama suka. Dan juga kalau suka sama suka, tapi kalau beristri dan istrinya merasa dirugikan atau ada anggota keluarga yang dirugikan, tetap salah dari perspektif KUHP. Iya KUHP. Problemnya adalah interaksi tersebut interaksi yang haram. Jadi mulanya sebenarnya bukan akhirnya ada yang maksa atau tidak, tapi munculnya interaksi. Kalau ada tambahan bumbu-bumbu misalnya berpakaian, apalagi udah ditambah itu kan, jadi sudah nyaman, ada tambahan bumbu pakaian, ya udah gitu. Pada intinya memang ya karena tidak sama-sama mendekatkan diri pada Allah aja nih. Kalau dua-duanya pakai guidance prinsip yang sama nih, atau rumah tangga pakai prinsip Allah, selain tidak adanya interaksi, tidak bermudah-mudahan dalam mendekatkan diri kepada hal yang bukan makro. Saya juga selain itu juga langsung menutup pakaian, karena juga bisa jadi pakaiannya tertutup. Ya. Jadi semuanya itu harus paham. Iya, bisa jadi pakaiannya tertutup. Ada pernah cerita-cerita yang sampai apa namanya tidak jelas ya benar atau tidak. Dia cerita bahwa kejadiannya sama, kayak terjadi perselingkuhan antara adik dengan kakak ipar yang suami. Tapi dikisahkan itu perempuannya ini berjilbab tertutup gitu. Tapi yang tidak terlihat adalah interaksinya, tidak terlihat. Berarti nggak cuma busana tapi secara interaksi juga. Iya, itu kalau sekedar busana kan orang pasti benar, kalau sekedar menyerang busana kan tetap ada yang pemerataan busana. Karena busana itu tidak ada hubungannya dengan mencegah terjadinya perselingkuhan dan apa namanya pemerkosaan misalnya sampai sejauh itu. Lebih cenderung justru di interaksinya itu, khususnya yang untuk perselingkuhan ya. Ya. Kalau Ya nggak, maksudnya ini kan apa berlangsung lama. iya itu. Artinya selain interaksi tadi, maka itu karena berlangsung lama, akhirnya picunya ada gitu. Picu awal interaksi, terus ditambah lagi tadi. Mudah-mudahan udah mulai jadilah yang terjadi. Iya. Jadi di sini ada pintu, di sini ngetuk, di sini ngebuka pintu itu kan gitu ya. Jadi yang ngetuk ini dibolehkan masuk. Kayaknya belajar dengan ini Pak Jokowi belum itu kampus. Kan menutup pintu. Nebel. Soalnya memang kacau sih ya. Tadi gara-gara kita sama-sama kayak dengan frekuensi dan agamis jadinya gitu. Karena yang gue baca juga di sini ternyata itu kenapa adanya tinggal di situ yang film itu ya, dari sinopsis orang tuanya. Ya. Lalu adiknya itu tinggal dengan kakaknya. Iya. Akhirnya kalau nggak salah ada scene potongan itu
Ibu tuh menyesal gitu. Iya. Maafkan. Itu juga sebagai orang tua juga harus sadar diri bahwa tidak boleh menyarankan hal seperti itu karena itu bisa jadi penyarangan itu penyarangan juga kecenderungannya menyarankan. Iya. Memang juga agak ini ya apa namanya membingungkan bagi orang karena juga bisa jadi ditawarkan hal seperti itu atau maksudnya disuruh iparnya tinggal di rumah supaya menjaga diri kan Justru malah ya kan karena takut di luar iya, kalau betul. tinggal kos sendiri lebih kacau. lebih kacau dan Jadi semuanya dijaga tuh buat dia kan. Ya. jadi miliknya Iya. ya. Gitu. Itu kebablasan ya. Iya. Luar biasa. Tapi kalau misalkan orang itu sudah diberikan penyuluhan lah gitu ya. Minuman, memang. Bimbingan gitu loh, tutup kepala gitu loh. Secara interaksi dibatasi gitu loh. Artinya Dan kalau edukasi. dia diedukasi gitu. Terus misalkan dia tetap seperti itu ada cara pemikirannya nggak mau sadar kan udah diingatkan atau ada penekanan yang bisa membuat orang-orang yang susah dibilangin lah bahasanya gitu Harus diputus ya interaksinya itu. terus diputus gitu. Iya, interaksi misalnya jangan tinggal situ udah. Karena itu yang gitu ya. Iya, karena tadi benar kalau kata Rasul tuh kayak para ulama itu kan tadi benar. Kalau hubungan itu orang tua Keren banget ya, itu seribu banyak tahun yang lalu udah ngingetin hal yang kayak gitu. karena jangka panjang tadi kalau pas Sekarang 2024 baru kejadian rame. iya kan film kan sebenarnya banyak faktanya. Jadi maksudnya kalau itu kan tinggal kalau cuma sehari 2 hari mungkin masih nggak ada masalah gitu. Masih nggak tahu sih ya, cuma nggak ada masalah. Iya. Ini kan karena jangka waktu yang panjang Iya. gitu. Tadi interaksi sering segala macam. Wah, dari banget. Ya. Iya, itu tadi yang sampai ya tadi lah. Ya, ini lah. Kalau dari film itu sampai keluarganya hancur, ibunya meninggal, Oh iya, akhirnya kakak dan adik bertengkar, pisah, ranjang, ya iya loh. keduanya jadi cerai. Ya, karena belum ada kan. Tapi yang paling dapat korban kan anaknya. Anaknya. Dia udah terpisah dari bapak ibunya, dia tidak dapat pengasuhan yang optimal. Jadi broken. Iya, ya sih jadi broken dan anaknya bisa jadi menyimpan dendam atau trauma yang Memori iya yang itu bisa menjadikan dia terulang kembali kejadian yang sama. Kita ada mencari apa namanya atau dia jadi pelatihan baru, pelampiasan yang baru. Jadi atau dia justru nggak mau menikah. Jadi yang paling korban Nah sekarang kan tadi kan dampak positif, dampak negatif. Terus ada tambahan dan solusinya adalah salah satunya tuh ya kan edukasi itu. artinya mengikuti aturan secara Islami. Selain itu apa ada? apa coba? Maksudnya kondisi sekarang ini kan bukan kondisi yang bisa bisa dibilang tadi kan bisa dibilang masyarakat itu beragamis lah secara pemahaman. Artinya dengan kondisi yang ya tadi tuh kondisi yang kalau tinggal di sana, gimana nih ada ini mau nggak tinggal di sini sama kita gitu. Mereka sebenarnya karena ketakutan terhadap lingkungan yang rusak juga ya. Iya itu bang ya itu problem masyarakat yang harus diperbaiki. PR lagi aja. PR namanya juga kehidupan di dunia mau banyak problem. Jadi kita harus mawas diri. Iya betul. Selain kita sendiri, ya mawas diri. Berarti ada lingkungan yang Kita juga harus sadar lingkungan kita memang buruk dan harus diperbaiki. Nah itu harus ada lingkungan yang diperbaiki. Artinya garis besar itu adalah kesadaran. Misalnya nih kayak cerita kalau di film itu ternyata adanya itu selain memang tidak menjaga diri di rumah, dia udah terpapar dengan konten-konten porno, dia udah terbiasa mengakses itu. Jadi sebenarnya bisa jadi dia punya peluang untuk melakukan hal itu tidak kepada
iparnya, jadi yang lain gitu. Dan itu kan juga udah banyak cerita-cerita tentang itu gitu, tentang pergaulan bebas dan segala macamnya. Sebenarnya itu sesudah sederhana, bermudah-mudahan untuk mulai berinteraksi dengan yang bukan makro. Paling udah biasa banget kan di masyarakat kita. Yang lebih cantik kan ini. Bisa. Lihat, jaga diri di situ, terus apa namanya, kemajuan. Mungkin ada nggak kebijakan dari tadi terkait kebijakan dari pemerintah iya dari pemerintah terkait dengan politisi yang Ada di Aceh. udah aja deh apa Di Aceh dekat-dekatan langsung dikenal hukuman. oh itu mah masih Langsung ini dong otoritas daerah Ya tapi itu kan contoh. harusnya Ketimbang- luas berarti Ketimbang nyontoh di nasional kan belum ada. coba Aceh mengadopsi apa tuh dari mana Ya, itu jelas kan perda syariah. perda syariah berarti kan syariah menjadikan solusi Iya, minimal memisahkan yang bukan makro minimal apa sih Jadi iya kan ya bisa berdekat-dekatan di lingkungan di apa namanya tempat publik dan tidak ada makro di situ. karena dihukum ya. Terjadi interaksi berdua-duaan, nah, udah siap-siap kena hukum. Nah hukum itu buat efek kepada Ya tapi yang perlu untuk dipahami tentu tidak sederhana langsung dihukum. Bisa jadi juga pelaksanaan di Aceh ada kritikan-kritikan tertentu, tentu yang dalam penegakan hukumnya tidak berdasarkan mungkin proses pengecekan pengadilan yang baik gitu. Bisa jadi secara sahih juga. ya itu juga sebenarnya masalah juga, tapi secara umum upaya untuk mencegah adanya Iya. interaksi itu Apresiasi. menyebabkan ada dampak dari tingkah laku masyarakat sosial yang terjaga. Iya, jadi kita harus apresiasi. Iya gitu. Kecuali ya kita pandangan yang bebas gitu. Anggap bahwa ini pengekangan, penghalang ekspresi individu. Iya, segala macam. Ya, ya Ini memang cocok ya buat orang-orang yang punya jiwa kebebasan itu ya memang karena sesungguhnya mereka nggak mikir tentang bagaimana struktur sosial yang harus dipertahankan. Nggak pikir itu, iya. standar baik buruknya juga nggak jelas Iya, jadi bagi Islam mereka terlihat dari dia tidak menghalangi ekspresi ekspresi percintaan, ekspresi cinta, ekspresi sayang, kasih sayang, sampai ekspresi seksual nggak menghalangi. Iya. Cuma Islam mencegah agar struktur sosial tidak hancur dengan hal itu. Karena kalau struktur sosial terlalu memikirkan tentang seksualitas ya tidak akan ada masyarakat yang produktif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya betul. Contohnya banyak kan negara yang adopsi sebagian penduduknya ya mikirnya mikir tentang ini aja masalah bawa perut. Masalah perut dan perut. Itu ciri Jadi ada kontribusi sama saya. ciri masyarakat liberal. Dan akibatnya kan ya komunitasnya rusak, masyarakatnya rusak. Dan itu menyebarkan ke berbagai negara. Nah, masyarakat komunitasnya masyarakat rusak itu dari tingkah lakunya sampai nanti ya munculnya dampak-dampak kepada kesehatan. Ya, kita mengetahui semua permasalahan kelamin munculnya dari mana, dari baru negara rusak karena masyarakat. Ngomongin kelamin tadi akhirnya komunitas pelangi jadi lebih banyak. Ya. Dan keluarga nah itu selalu akan bertumbuh ya, jadi kalau Tahun itu beberapa negara jadi akhirnya mereka. Ya. saya yang terbaru Thailand yang mereka kan menuntut sampai seluruh dunia untuk bisa legal gitu. Itu akan semakin memperburuk tatanan masyarakat. kita harus Jadi gimana Pak? kalau menjaga diri kemudian keluarga paling stupid kan itu ya. Kemudian ya mungkin lingkungan kita coba untuk perbaiki sedikit Caranya apa? mengajak menyadarkan Contohnya podcast ini. iya jadi dakwah itu ada yang kebaik ada yang keburuk bener nggak sih tergantung bagaimana kita memilah atau memilih yang mana yang memang
pas untuk diri kita. Maksudnya ajakan. Iya, ajakannya. Adapun yang mengajarkan yang kebaik, cuman kebaikan itu sesuai tidak dengan syariat Islam kan gitu ya. Sesuai dengan tidak ketentuan-ketentuan daripada Allah dan Rasulnya kan gitu ya. Kalau tidak sesuai, Ya berarti meleset. Gitu. Kayak itu tuh yang lagi viral. Udah, Pak, ini mamangnya Pak Kufron. Mamangnya oleh apa? ada aja kayak gitu. Cuma orang-orang kayak gitu tuh bisa ada gitu ya, ngikutin. Ya itulah sosial tadi. Dari pendidikan segala macam ya kan akhirnya. Baik lu berguru aja dulu ke mau nanti kita buat podcast ke depan dulu. Oh, boleh tuh. Jadi dengan orang yang Cukup kan ya? Ya. mungkin itu aja pembahasan kita, artinya kita saling menyadarkan gitu ya, saling mengingatkan untuk hal-hal baik, hal-hal yang memang bisa kita berkontribusi. Contohnya dengan ikut di Suara Muda. Tonton Iya. terus. Tonton terus dengan bapak intelektual kita. Sini. Dan insya Allah nanti kita akan ada nongkrong bareng di bulan Juli. Oh iya, nongkrong bareng, Stay tune terus. bisa seru-seruan Iya. di kafe ya, Diskusi asik. diskusi asik.